Sama-sama. Selanjutnya siapa lagi? Ibu. Ya, baik. Saya persilakan Bu Wendra. Bu Wendra, keterampilan dasar apa yang ditugaskan? Keterampilan dasar mengadakan variasi. Oh iya. Ya, Baik, siapa pengamatnya? pengamatnya itu Ibu Upit dan Pak Safri. Oh iya. Ya. Baik. Persilakan Bu. Ya, izin saya screen ya, Ibu Dokter. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini slide gimana ya? Rusak soalnya ini. Slide di mana? Mohon maaf, ini agak ada kendala set slow-nya, punya saya tombolnya rusak soalnya. Waduh. Ini. Sebentar saya ulangi lagi ya. Ya, jadi saya nggak pakai set slow ya, izin Bapak Ibu, Bu Dokter. Cuma bisa segini, soalnya laptopnya agak rusak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya yang diberikan. Bapak Ibu izin karena ini pair teaching, jadi karena saya biasanya ketika menjelaskan ke teman-teman mahasiswa adalah as a friend, jadi saya izin mohon memanggil Bapak Ibu yang ada di sini sebagai teman-teman. Semoga berkenan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Teman-teman yang ada di sini pasti masih ingat materi yang minggu kemarin saya paparkan sebelumnya adalah terkait dengan pertemuan membahas tentang lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Teman-teman tentunya masih ingat apa aja yang termasuk kekuatannya, strength-nya, weakness-nya, opportunity-nya, yang terkait dengan SWOT dari eksternal dan internal itu apa aja. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang ke teman-teman semuanya yang ada di sini, apakah guna dari kita men-scanning lingkungan eksternal dan internal itu? Mungkin dari Manonik atau Pak Safri bisa tahu apa sih gunanya kita melakukan scanning terhadap lingkungan eksternal dan internal itu. Oke, baik. Jawaban yang diberikan tadi oleh Pak Safri, betul bahwa memang kita bisa guna dari kita bisa men-scanning lingkungan eksternal dan internal itu memang untuk apa? Memformulasikan apa aja sih? Kita bisa tahu lingkungan eksternal dan internal itu memang untuk memformulasikan bagaimana sih visi yang akan kita jalani, tujuannya apa, strategi yang harus kita lakukan itu yang seperti apa, kebijakan yang kita buat akan bagaimana. Nah, itu adalah fungsi dari guna manfaat atau dari kita melakukan scanning terhadap lingkungan eksternal dan internal. Setelah kita bisa memformulasikan itu semua, maka kita bisa mengimplementasikannya dalam bentuk apa, program-programnya, budget yang diperlukan, prosedurnya harus yang mana dulu. Nah, seperti itu. Setelah program budget kita kita anggarkan berapa, kita harus bisa apa? Langkah terakhir adalah mengevaluasi dari programnya itu. Nah, evaluasi biasanya bentuknya adalah performance. Evaluasinya adalah bentuk performance. Performance apa? Karena ini terkait perusahaan, maka bentuk performance perusahaan itu yang seperti apa, yang akan bagaimana. Nah, keseluruhan ini dinamakan dengan modal manajemen strategi.
Nah, tentunya hari ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana alur model ini secara keseluruhan. Ini hanya common yang kita alur-alur case and flow yang kita akan pelajari dalam modal manajemen strategik. Tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang misi dan visi, yaitu yang masuk dalam formulasi strategi. Langkah selanjutnya dari kita belajar bagaimana men-scanning eksternal dan internal. Nah, untuk model manajemen komprehensif manajemen strategik untuk keseluruhannya Anda bisa baca di Fred R. David ini halaman 22 nomor 3, Anda bisa cek nanti di situ, Anda bisa pelajari lebih jauh. Jika ingin setelah dari saya ini, mungkin hari ini ada yang dirasa kurang, harus bagaimana, atau memang pertemuan kita kurang jamnya, penjelasan saya ada yang kurang, atau teman-teman ada mungkin yang memang lebih bisa di-share pemahamannya, bisa silakan, bisa langsung ke sumber di sini. Nah, kita langsung masuk ke materi yang hari ini adalah terkait visi. Nah, di sini basic question saya adalah sebagai as human being merujuk kepada perusahaan nanti, pertanyaan dasarnya, what do we want to become? Apa sih? Kita ingin menjadi apa? Perusahaan kita ini akan menjadi apa? Ya kan? Itu adalah pertanyaan dasar yang harus kita bangun kalau kita ingin membuat sebuah perusahaan atau usaha. What do we want to become? Ya kan? Setelah Anda tuh tahu ingin seperti apa, menjadi apa, perusahaan ini akan dibawa kemana, baru Anda, yaitu pada tahap yang tadi, implementasi. Makanya kita harus memformulasikan dulu yang pertama. Nah, terkait dengan visi itu apa sih? Tentunya teman-teman yang ada di sini tahu bahwa visi itu apa sih? Apa sih itu visi? Setiap manusia yang dilahirkan pasti punya visi ketika sudah menjadi beranjak dewasa. Ya kan? Ketika saya tanya misalnya ke Bu Upit, Mbak Upit, apa sih visi Anda setelah menjadi dewasa ini? Sekarang Mbak Upit menjadi dosen. Nah, sekarang visi dari Mbak Upit sendiri itu apa sih? Ya kan? Terkait dengan visi. Nah, visi itu memang lebih kepada tujuan. Nah, kalau terkait dengan perusahaan, maka tujuan perusahaannya itu, ya kan, tujuan yang harus ditentukan oleh perusahaan berdasarkan nilai-nilai yang memang kita tahu. Ketika tadi Peter Drucker bilang, what do we want to become? Apa yang kita ingin jadi apa sih? Pastinya kita harus punya value yang melekat untuk dibawa perusahaan itu, ya kan? Pasti terkait dengan visinya. Nah, tujuan itu pasti akan melekat pada intinya, inti dan kepercayaan yang didefinisikan organisasi. Nah, itu pengertian dari Landau dan Brory. Untuk pengertian visi-visi yang lain, mungkin teman-teman bisa searching di sumber-sumber yang lain ya. Ini karena kebetulan saya hanya mengutip dari Arnold sama Launde et al. Dan kawan-kawannya, Landau. Nah, atribut visi yang di sini, dari pengertian visi itu ada dua, yaitu kognitif dan afektif. Kalau kognitif itu lebih pada fokuskan atau menitik beratkan pada pengeluaran dan how to achieve ya, bagaimana kita meraih dari visi itu. Kalau afektif itu lebih kepada kita memotivasi dan meningkatkan komitmennya. Jelas ya? Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini dari atribut visi atau visi yang sudah tadi saya paparkan sumber-sumbernya. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak, maka saya akan lanjutkan. Bagaimana sih proses membuat visi itu? Nah, proses membuat visi itu kita dimulai dari tim dari leadership-nya. Tim dari pimpinan itu mendefinisikan tentang waktu. Kenapa tentang waktu itu penting? Karena kan visi itu harus dibuat berapa lama? Jangka panjangnya itu berapa lama yang mau ditetapkan? 10 tahun kah, 15 tahun kah, 20 tahun kah, atau berapa lama? Gitu. Setelah kita mendefinisikan tentang waktu, kita identifikasi lingkungannya. Yang tadi, lingkungan eksternal.
itu terkait dengan SWOT ya, analisa SWOT, nanti strength, weakness, opportunity, atau threat-nya itu yang bagaimana. Setelah kita identifikasi itu, kita menyusun pertanyaan untuk wawancara. Untuk wawancara itu apa? Ya untuk mendalami lebih lagi itu tentang peluangnya, ancamannya. Nah, setelah itu kita baru langsung ke internalnya, itu mewawancarai tim kepemimpinannya untuk tahu visinya itu mau dibawa kemana perusahaan ini. Setelah mewawancari tim kepemimpinan sudah selesai, maka kita harus membuat draft atau rancangan pertamanya. Ketika draftnya sudah selesai, maka langkah yang selanjutnya adalah memperoleh umpan balik dari organisasi. Memperoleh umpan balik dalam arti ini sebagai organisasi ini secara keseluruhan ya, maupun dari rentang atasan atau bawahan, the whole organisasi di situ. Umpan balik bisa dapat dari kita bertanya ke mungkin yang bawahnya, senior manager apa junior manager ataupun karyawannya, apakah memang sesuai dengan organisasi ini yang sudah diinikan oleh visi yang diinikan oleh leadership-nya. Habis itu adalah membuat draft rancangan kedua. Karena sudah ada umpan baliknya, ketika tidak sesuai maka ada rancangan kedua, ini seperti ini loh yang bagus. Nah, langkah selanjutnya adalah memaparkan visi dengan tim kepemimpinan. Karena yang tadi sudah direvisi sudah dikaitkan baik oleh pimpinan puncaknya atau yang bawahnya atau bawahannya, yang paling bawah. Yang terakhir adalah menyusun implikasi dan rencana kerja secara spesifik. Nah, ketika kita tadi sudah belajar tentang visi, kalau visi kita punya visi, tapi kita tidak tahu bagaimana meraihnya, itu kan nggak mungkin banget, tidak mungkin akan tercapai. Ya kan, kalau visi kita hanya punya gambaran doang, tapi kita tidak tahu kita harus berbuat apa, ya itu nggak akan mungkin tercapai. Maka dari itu kita harus belajar misi. Misi itu adalah lebih toolsnya, alat. Sederhananya adalah misi itu adalah alat yang kita gunakan. Misalnya saya visinya adalah menjadi saya isinya adalah menjadi mahasiswa cum laude, misalnya seperti itu. Nah, misinya tuh apa? Misinya harus belajar giat, banyak ikut training. Nah, itu misinya, toolsnya itu untuk mencapai menjadi mahasiswa cum laude itu ya itu alat untuk meraihnya, lebih seperti tepatnya seperti itu. Sementara menurut Gregory Dash itu misi itu lebih pada tugas dan prinsip pokok dalam mewujudkan visi, yaitu yang merupakan pernyataan ruang lingkup bisnis yang meliputi produknya, pasarnya, luas geografisnya. Nah, ini adalah tadi terkait jika memang visi perusahaan itu ingin secara global dunia, maka produknya itu harus bagaimana, pasar yang dituju itu kalau pengen inikan dunia, berarti dia harus tidak hanya satu negara, tapi lebih dari mungkin 3-4 negara. Komponen misi di sini ada 9. Yang pertama konsumen, siapa sih konsumen kita? Terus yang kedua adalah produk, apa produk kita atau mungkin jasa kita yang kita hasilkan. Yang ketiga adalah pasar, sejauh mana pasar yang kita tuju. Ya kan? Kalau misalnya dia pengen menjadi perusahaan yang mancanegara atau mungkin cukup lokal ya, kita harus tahu pasarnya. Kalau lokal ya berarti ya sudah, berarti hanya antar daerah saja atau provinsi aja. Nah, teknologi yang digunakan dengan adanya era 4.0 ini, teknologi yang kita gunakan itu seperti apa? Bagaimana kita memanfaatkan teknologi 4.0 ini sekarang untuk bisa mencapai visi kita itu. Nah, kelima adalah profit, keenam adalah filosofi. Filosofi lebih kepada terkait dengan nilai, kepercayaan, aspirasi, atau prioritas dari organisasi itu sendiri. Yang keenam adalah self concept. Yang ketujuh adalah yang kedelapan publik. Yang terakhir adalah pekerja. Nah, pertanyaan di sini adalah yang inti biasanya basicnya itu lebih kepada pekerja itu. Apakah pekerja itu aset dari organisasi? Nah, menurut teman-teman di sini, saya ingin, apakah memang pekerja itu aset penting dari sebuah organisasi? Bisa nggak kita sebuah perusahaan itu meraih sebuah visi, mewujudkan sebuah visi, mencapai sebuah misi tanpa adanya seorang pekerja?
ya kan? Nah, karena aset merupakan hal yang penting, aset penting dari sebuah pekerja, maka dia ada di dasar dari sebuah visi itu. Karena memang benar-benar penting di situ. Nah, ini masukan-masukan dalam penyusunan misi perusahaan. Itu dari pihak dalam dan pihak luar, ini terkait dengan tadi eksternal dan internal. Kalau dari dalam, itu ada pejabat eksekutif, dewan direksi, pemegang saham, karyawan. Kalau pihak luarnya itu pelanggan, pemasok, kreditor, pemerintah, serikat pekerja, pesaing, atau masyarakat. Untuk contoh-contoh dari seperti ini, mungkin ini akan relate atau bisa debatable ketika kita, contoh dari pemasok itu apa, itu tergantung dari teman-teman di sini, perusahaan apa yang akan, usaha apa yang teman-teman di sini akan jalankan, ya kan? Itu tergantung dari teman-teman ini semua. Ini sumbernya ada di John A. Pierce dan Richard Robinson. Silakan teman-teman bisa pelajari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, bisa di buku itu. Nah, untuk karakteristik misi, itu ada broad of scope, kurang dari 250 kata, karena kalau lebih dari 500 kata itu sama aja seperti kita menyusun pendahuluan ya, laporan. Jadi kita setidaknya itu kalau sebuah misi itu kurang dari 250 kata. Untuk apa? Karena lebih mudah orang mengetahui. Terus menginspirasi membangun bahwa memang, oh iya, memang usaha dari kita itu, kita membuat produk ini ya terinspirasi dari, menginspirasi produk-produk lain atau orang-orang lain untuk mengikuti dari produk kita itu sendiri. Terus yang keempat adalah mengidentifikasi kegunaan dari produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, menunjukkan responsibility organisasi terhadap lingkungan sosial dan alam. Yang keenam, mencakup 9 komponen, yaitu ada konsumen, produk, pasar, teknologi, profit, filosofi. Itu lebih tadi yang masih ingat teman-teman, tadi ini masuk ke apa? Yang saya jelaskan, itu lebih kepada apa tadi? Yang tadi sebelumnya saya jelaskan, masih ingat nggak? Ya, itu lebih dari skop dari pembuatan misi itu. Ya kan, yang kedelapan adalah rekonsiliatori, dan terakhir adalah kekal atau berdaya tahan. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan, ataukah saya memang terlalu cepat, atau mungkin ada yang mau menanggapi ataupun memberi pengalaman lebih, teman-teman di sini yang sudah belajar atau sudah memulai usaha, jadi ada pengalaman yang bisa didapat oleh saya ataupun teman-teman yang lain, silakan. Tidak, kalau tidak saya lanjutkan ke manfaat visi dan misi itu. Manfaat visi dan misi ini ada 5 dari beberapa literatur yang saya kombinasikan ya. Pertama, tercapainya tujuan yang jelas antara seluruh pimpinan dan pekerja. Yang kedua, menyediakan dasar bagi seluruh aktivitas manajemen strategik. Yang ketiga, menyediakan arahan berjalannya organisasi. Yang keempat, menyediakan poin utama organisasi. Yang terakhir adalah menghilangkan perbedaan yang ada di setiap manajer atau pimpinan. Jadi kalau menghilangkan perbedaan itu lebih kepada kayak mempersatukan antara atasan dan bawahan, bahwa memang yuk kita bekerja sama, kita hard work untuk satu visi dari perusahaan ini apa. Jadi tidak ada yang merasakan, wah saya bawahan, saya lebih keras lagi bekerjanya, atau saya pimpinan hanya cuma ngambil keputusan aja. Tidak, tapi lebih kepada yuk kita sama-sama mengejar visi itu, kita makmur bersama. Hubungan antara visi dan misi, tujuan, kita lihat. Yang pertama visi dulu pasti. Visi itu tidak akan pernah bisa tercapai jika tidak ada misi. Ya kan? Misi itu tujuannya untuk apa? Untuk ya ini tujuan ini agar tercapai. Visi dan tujuan itu sama. Jadi visi dan tujuan itu sama, Bu. Tujuan itu lebih kepada variabel poin-poin ada di dalamnya. Ibaratnya kayak ada balon, di situ balon isinya adalah kertas-kertas kecil kayak balon ulang tahun, balon tiup yang ulang tahun. Nah, kertas-kertas kecil itulah adalah misinya, misi dan tujuannya. Nah, balonnya itu adalah visinya.
Ya, sementara menurut Levin, saya mengutip dari Levin, visi itu hubungannya itu efektif memuat gambaran masa depan. Masa depan di mana misi itu dimajukan. Nah, tujuannya hasil akhir dari sebuah aktivitasnya. Hasilnya yang akan seperti apa. Nah, area-area menjadi tujuan itu. Area tujuannya bisa dari profitnya, tujuannya itu ya untuk bisa profitnya lebih banyak, efisien, growth-nya, shareholder, penggunaan sumber daya, reputasi, kontribusi ke karyawan, kontribusi ke masyarakat, market leadership, teknological leadership-nya, bertahan hidup, atau kebutuhan personal manajemen. Baik, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kalau tidak, saya akan ke tahap adalah diskusi. Diskusi di sini ada 3 yang saya ingin diskusikan dengan teman-teman. Teman-teman berdiskusi bisa dalam bentuk kelompok, masing-masing kita bagi ke dalam jumlah yang hari ini masuk berapa. Saya ingin masing-masing itu memaparkan, masing-masing kelompok itu bisa memaparkan visi misi organisasi Anda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah visi itu sudah sesuai dengan atribut visinya itu. Yang ketiga, apakah misi sudah sesuai dengan komponennya. Nah, saya kasih waktu kira-kira berapa menit butuhnya, 20 menit, 30 menit, silakan Anda bisa berdiskusi tentang 3 hal itu. Setelah 20 menit, kita diskusikan kembali bersama-sama untuk antar kelompok dan saya juga. Nanti silakan nanti kelompok yang lain juga tolong tidak bisa menanggapi dari kelompok yang sudah tadi akan memaparkan. Dari situ kita bisa menyempurnakan satu sama lain atau memberikan masukan agar memang lebih untuk dari kelompoknya. Oke, kita mulai ya. Silakan bagi saya pembagian kelompok itu saya serahkan kepada ketua kelas saja yang membagi. Baik, di akhir pertemuan, karena tadi paparan dari teman-teman semuanya terkait visi dan misi itu teman-teman sudah mengetahui semuanya, dan visi misi yang teman-teman punya itu organisasi yang teman-teman jalankan itu bagus-bagus semua, memang memang menitik beratkan pada future, lebih kepada masa depannya, apalagi sesuai dengan teknologi 4.0 ini. Terima kasih karena artinya dengan paparan teman-teman yang sudah bagus, yang lebih memahami, banyak pengalaman-pengalaman yang sudah bisa saya dapatkan juga, artinya berarti teman-teman sudah paham untuk materi pembelajaran hari ini terkait visi, misi, dan tujuan. Terima kasih banyak. Jika teman-teman ingin lebih belajar lebih dalam lagi, bisa silakan Anda lihat di referensi yang saya gunakan, buku-buku yang saya gunakan, jenis ada di sini semuanya. Minggu depan kita akan bagaimana kita making decision, karena kita sudah terkait dari visi misi itu. Nah, making decision ini lebih kepada implementasi, mengimplementasikan bagaimana sih programnya, kalau visi misinya, budgetnya berapa, dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter, sudah teman-teman, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Wendra. Saya persilakan kepada pengamatnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, izin Ibu Dokter, saya pengamat pertama untuk Ibu Wendra. Ya, silakan Bu Pit. Ya. Itu cucunya Ibu Dokter. Ya, untuk selamat pagi Bu Wendra. Selamat pagi Bu Pit. Ya, kelihatannya sudah menguasai semua KDM-nya ya. Kalau saya lihat dari segi bertanya dasar, lalu menjelaskan, semuanya saya lihat sudah bagus sekali. Saya juga jadi belajar sama Ibu Wendra ya. Lalu dari segi KDM yang diamati oleh saya kan mengadakan variasi ya. Kalau dari mengadakan variasi itu template-nya sudah menarik, lalu dari bagan-bagannya juga sudah menjelaskan dengan baik gitu, bagannya, alurnya gitu ya, media sebagai media pembelajaran mahasiswanya, lalu variasi tadi diskusi juga, diskusi kelompok kecil gitu ya,
sudah cukup baik dan menurut saya tidak ada yang perlu dikomentari lagi. Terima kasih Big banyak. applause untuk Ibu Wendra. Terima kasih banyak Bu Pit. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Pit. Selanjutnya siapa lagi? Saya ya Bu. Pengamatnya ya, silakan Pak Supriyadi. Ya, terima kasih Ibu Dokter atas kesempatannya. Ya, selamat siang Ibu Wendra. Selamat siang Pak Safri. Ya, luar biasa ini ya. Kalau saya lihat memang udah sangat menguasai nih. Jadi semangatnya pun tinggi gitu ya. Jadi artinya untuk menghidupkan suasana pembelajaran itu luar biasa banget gitu ya. Kadang-kadang kita kalau luring dengan daring ini kan sangat berbeda gitu ya. Kalau daring mungkin luring ya, kalau luring mungkin kita bisa, kalau seandainya mahasiswa ada yang tidak memperhatikan apa, kita bisa ketok meja atau keliling kelas gitu ya, biar mahasiswa itu tetap memperhatikan kita. Tapi kalau luring kan agak susah. Nah, tapi Bu Wendra ini dengan suara yang memang keras gitu ya, jadi yang mau ngantuk pun kayaknya terbangun lagi gitu ya, dengan semangatnya gitu ya. Terus kalau luring ini pengaruhnya gitu, kalau kita misalnya presentasinya agak lemah gitu, ya sama aja kita kayak dinyanyikan Ina Bobo gitu ya, jadi ketidur. Nah itu sudah cukup bagus kalau materinya. Nah cuman tadi karena kita disuruh penilaian untuk pembukaan dan penutupan, jadi pada awal pembukaan sama seperti yang Ibu Dokter katakan tadi, buat variasi gitu ya, seperti misalnya menanyakan sudah sarapan atau belum gitu ya, sebagainya, itu permulaan yang baik gitu. Artinya ketika mereka itu mungkin baru masuk, kadang-kadang mahasiswa kan masih ada yang mana pulpennya, mana bukunya gitu ya, mana ini, atau yang kalau bisa luring, tadi gua taruh di mana ya, HP gua tadi mana gitu. Jadi kalau kita tanyakan seperti itu kan mereka akan serentak untuk menjawab gitu. Oh ya Bu, sudah sarapan apa tadi gitu ya. Jadi mereka seakan tuh pertanyaan antara wajib tidak wajib, tapi mereka akan menjawab. Jadi oh berarti mereka ini ada. Kadang-kadang mahasiswa gini, ketika kita mulai Zoom, mulai perkuliahan, mereka hanya mengaktifkan kamera, mengaktifkan Zoom-nya, masuk Zoom, terus menonaktifkan kamera, mereka pergi gitu ya. Nah, kita yang beraktivitas sendirian. Jadi kalau untuk ada pertanyaan di awal itu mungkin membangkitkan mereka supaya aktif dan perhatian, ya itu lebih bagus lagi. Tapi pada dasarnya semua presentasi, penampilan baik dari awal sampai akhir sudah bagus. Nah, untuk di akhirnya, di penutupan, ini juga tadi seperti Bu Dokter katakan, ini sebaiknya diberikan satu tugas-tugas misalnya gitu ya, ada tugas-tugas tertentu, silakan coba cari tugas-tugas ini nanti besok untuk kita bahas di materi berikutnya. Ya. Mungkin cuma itu aja Bu Wendra ya. Saya sekali sudah cukup baik ini gitu ya. Saya juga terkesan ya, ingin belajar lah gitu ya. Kita semua akan belajar untuk memperbaiki diri sehingga nanti mencapai titik ya. Ya terima kasih Bu Dokter dan Bu Wendra. Itu yang saya. Ya, terima kasih Pak Safri. Ya, terima kasih sama Bu Wendra. Ya, terima kasih Pak Sapriyadi. Ya, luar biasa ya Bu Wendra sudah menampilkan tadi variasi, memberikan variasi. Ya, jadi ada beberapa ya variasinya. Variasi itu bisa variasi media, variasi metode, variasi suara juga ya, intonasi suara. Nah, kalau mau lebih mengembangkan lagi itu nanti beberapa variasi-variasi bisa mengikuti workshop-workshop, ya mungkin medianya itu ya, pembuatan media, atau ada apalagi diberikan apa tuh yang Mentimeter ya, Mentimeter, terus ada Kahoot, ya seperti itu bisa sebagai variasi. Nah, supaya ada lagi permainan baru yang berikan kita. Nah, mahasiswa senang kalau ada lagi yang hal-hal yang baru yang mereka belum ini. Jadi kalau setiap saat pertemuan ada hal-hal baru, variasi baru, pasti mahasiswa mau lagi mengikuti. Pasti ada lagi katanya yang baru ini ditampilkan dosen kita. Jadi selalu
penasaran dengan hal-hal baru apa lagi yang akan kita tampilkan. Gitu. Jadi sedapat mungkin kita selalu mengembangkan diri, mengikuti workshop-workshop agar memperkaya diri, keterampilan-keterampilan apa yang bisa kita tampilkan di mahasiswa kita biar lebih semangat mengikuti pembelajaran kita. Itu kita berikan aplaus untuk Bu Wendra. Ya, terima kasih banyak, Nah, Dr.